Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi Akbar Maulana Bahtiar dengan NIM 120.322.0077 dari kelas TL4602 ingin menjelaskan tentang tinjau optika fisis. Boleh di next. Uh, Berikut sifat karakteristik cahaya. Yang pertama itu cahaya bergerak lurus, bisa dilihat pada gambar. Lalu cahaya dapat dipantulkan, lalu cahaya dapat dibiaskan, lalu cahaya dapat diurai, lalu cahaya tidak dapat menembus benda padat. Boleh di next. Yang pertama itu ada tiga model cahaya. Yang pertama ada ray model. Dalam model ini cahaya dipandang sebagai sinar kajian optika geometri. Model ini memudahkan untuk menganalisis cahaya merambat lurus, gejala pemantulan, pembiasan, dan dispersi. Yang kedua ada wave model. Model ini cahaya dipandang sebagai gelombang bunyi dan gelombang air, dan gelombang-gelombang lainnya. Model ini memudahkan untuk menganalisis interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang ketiga ada model partikel atau photon model. Model ini dipandang sebagaimana partikel yang memiliki massa dan momentum. Model ini memudahkan untuk menganalisis efek fotolistik, Compton, dan gejala kuantum lainnya. Next. Lalu ada interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah gejala perpaduan dua gelombang. Interferensi cahaya relatif sulit diamati karena panjang gelombangnya relatif kecil, sekitar 400 nm sampai dengan 700 nm. Lalu interferensi konstruktif itu perpaduan dua gelombang yang saling menguatkan, menghasilkan amplitudo yang lebih besar, pola terang ketika tiba di layar dalam keadaan sefase dan beda fase. Lalu interferensi destruktif, perpaduan dua gelombang yang saling melemahkan, menghasilkan amplitudo lebih besar, menghasilkan pola gelap pada layar ketika layar dalam keadaan tidak sefase atau beda fase. Lalu syarat interferensi itu sumber cahaya koheren, kedua gelombang memiliki panjang gelombang yang sama atau monokromatik. Boleh di next. Eh, Lalu ini interferensi celah ganda pada tahun 1801 menunjukkan bahwa dua cahaya saling tumpang tindih. Interferensi mengukuhkan bahwa cahaya adalah gelombang. Thomas Young berhasil mengukur panjang gelombang cahaya melalui interferensi celah ganda. Gejala interferensi menjadi lebih mudah ketika dilewatkan pada celah sempit. Kedua celah tersebut menjadi tempat masuknya cahaya koheren. Layar akan menangkap pola terang dan gelap hasil interferensi. Boleh di next. Terdapat pola terang, layar membentuk pita. Di bagian tengah terjadi pita terang yang disebut terang pusat. Selanjutnya, pola gelap terang ke atas dan ke bawah secara bergantian. Pola terang selanjutnya terjadi pada titik beda lintasan S1 dan S2 memenuhi kelipatan panjang gelombang. Bisa dilihat pada gambar. Boleh di next. Ini interferensi lapisan tipis. Pada lapisan tipis, gelembung, sabun, dan lapisan minyak di atas air terjadi interferensi antara cahaya yang dipantulkan langsung dan cahaya yang dibiaskan dahulu. Cahaya yang datang dari medium yang berindeks bias N1 menuju medium berindeks N2 akan berbalik fase 180 derajat ketika memantul untuk N2 kurang dari N1. Karena interferensi maksimum terjadi ketika cahaya 1 dan 2 sefase, beda fasenya 360 derajat. Lalu interferensi minimum itu 2 NT
sama dengan M lambda. Boleh di next. Ini difraksi celah tunggal. Difraksi celah tunggal sesuai dengan prinsip Huygens itu celah berperilaku sebagai sumber cahaya sehingga dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah lainnya. Jika lintasan ini sama dengan 0,5 lambda, maka akan terjadi interferensi destruktif pola gelap. Maaf, saya tidak bisa memasukkan gambarnya, saya lupa. Boleh di next. Ini contoh soalnya untuk soalnya seperti ini. Boleh di next. Akan saya jawab dari pertanyaan tersebut. Next, Bang. Boleh di next. Ini untuk jawaban yang A ada di sebelah kiri saya dan jawaban yang B. Lah, kenapa burem ya? Maaf, saya tidak ini ya, maaf. Oke, boleh di next. Untuk mempersingkat waktu ini ada daya urai optik. Lanjut next. Ada polarisasi cahaya. Next. Polarisasi cahaya. Lagi next. Ya, terima kasih Astagfirullahaladzim. Terima kasih.